untuk anak usia dini yang akan dibacakan oleh Ibu Supena. Mangga Ibu Supena. Baiklah. Pengertian komunikasi pembelajaran Al-Quran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pembelajaran berasal dari kata ajar, yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau dituruh. Pembelajaran diartikan sebagai proses atau cara pembuatan untuk diartikan sebagai proses untuk menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Pembelajaran merupakan dua kegiatan yang dipadukan antara mengajar dan belajar. Secara terminologi, Dr. Subaghi Al-Syaikh mendefinisikan Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat atas kenabiannya yang tertulis dalam mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Menurut Abdul Al-Wahhab Al-Khalaf 1972, secara terminologi Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Isinya dijamin kebenarannya dan sebagai hujah kerasulannya. Demikian, nanti akan dilanjutkan kepada Bunda Desi. Dipersilahkan. Selanjutnya yaitu komunikasi pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yaitu proses pembelajaran bagi anak usia dini adalah proses interaksi antara anak, sumber belajar dan pendidikan dalam suatu lingkungan belajar tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang bersifat aktif melakukan berbagai eksplorasi dalam kegiatan bermain, maka proses pembelajarannya ditekankan pada aktivitas anak dalam sambil bermain. Yang ketiga yaitu belajar sambil bermain ditekankan pada pengembangan potensi di bidang fisik, kecerdasan, sosial emosional, bahasa dan komunikasi atau kemampuannya yang secara aktual dimiliki anak. Yang keempat yaitu penyelenggaraan pembelajaran bagi anak usia dini perlu diberikan rasa aman bagi anak-anak tersebut. Yang kelima, sesuai dengan sifat perkembangan anak usia dini yaitu proses pembelajarannya dilaksanakan secara terpadu. Yang keenam, proses pembelajaran akan terjadi apabila anak secara aktif berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur pendidikannya. Yang ketujuh yaitu program belajar dan mengajar dirancang dan dilaksanakan sebagai suatu sistem yang dapat menciptakan suatu kondisi yang mudah dan memberikan kemudahan bagi anak usia dini untuk belajar bermain melalui berbagai aktivitas yang bersifat konkret dan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan serta kehidupan anak usia dini. Yang kedelapan yaitu keberhasilan proses pembelajaran ditandai dengan pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara optimal dan mampu menjadi jembatan bagi anak usia dini untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan perkembangan selanjutnya. Lalu selanjutnya yaitu tujuan pendidikan anak usia dini yang akan dipresentasikan oleh Bunda Anissa. Tujuan pendidikan anak usia dini yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan segi-segi yang positif, membangkitkan bakat-bakat yang terpendam pada anak. Yang kedua, meluruskan kecenderungan dari sifat yang tidak baik dengan mengarahkan ke akhlak yang terpuji. Yang ketiga, menguatkan keyakinan bahwa tujuan utama dari penciptaan manusia adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik komunikasi pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, proses pembelajaran bagi anak usia dini adalah proses interaksi antara anak, sumber belajar, dan pendidikan dalam suatu lingkungan belajar tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang bersifat aktif melakukan berbagai eksplorasi dalam kegiatan bermain, maka proses pembelajarannya ditekankan pada aktivitas anak dalam bentuk belajar sambil bermain. Yang ketiga, belajar sambil bermain ditekankan pada pengembangan potensi di
bidang fisik, koordinasi motorik halus dan kasar, kecerdasan, daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual, sosial emosional, yaitu sikap perilaku serta agama, bahasa, dan komunikasi menjadi kompetensi atau kemampuan yang secara aktual dimiliki anak. Yang keempat, penyelenggaraan pembelajaran bagi anak usia dini perlu diberikan rasa aman dan anak tersebut. Kelima, sesuai dengan sifat perkembangan anak usia dini, proses pembelajarannya dilaksanakan secara terbagi. Yang keenam, proses pembelajaran akan terjadi apabila anak secara aktif berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur pendidikan. Yang ketujuh, program belajar mengajar dirancang dan dilaksanakan sebagai suatu sistem yang dapat menciptakan koordinasi yang membuka dan memberi kemudahan bagi anak usia dini untuk belajar sambil bermain melalui berbagai aktivitas yang bersifat konkret dan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan serta kehidupan anak usia dini. Yang kedelapan, keberhasilan proses pembelajaran ditandai dengan pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara optimal dan mampu menjadi jembatan bagi anak usia dini untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan selanjutnya. Selanjutnya, metodologi komunikasi pembelajaran pada anak usia dini akan dibawakan oleh Ibu Rini. Kepadanya silakan. Metodologi komunikasi pembelajaran pada anak usia dini menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan metodologi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji atau membahas tentang bermacam-macam metode mengajar, keunggulan dan kelemahannya sesuai dengan bahan pengajaran dan bagaimana penggunaannya. Masa anak usia dini merupakan masa-masa pertumbuhan dengan perkembangan yang berbagai aspek. Apa yang diberikan dan diajarkan menjadi penentu bagi tahapan perkembangan berikutnya. Sangat diperlukan untuk memahami kondisi dan keadaan mereka untuk merumuskan langkah dan metode pembelajaran yang praktis dan efektif. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebagai anak-anak Islam, sedini mungkin mereka diharuskan bahkan diwajibkan untuk diajari membaca dan memahami Al-Quran. Kitab suci Al-Quran, kitab suci mereka demi mencetak generasi Al-Qurani, generasi yang memahami dan mencintai Al-Quran. Baik, terima kasih banyak. Demikian presentasi kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi